Halo. Perkenalkan, kami dari PKBGA Kelompok 1. Saya Gizali Trisaputra sebagai Palembayung. Saya Naura Yasmin sebagai Bulembayung. Saya Nandika Kenya Praweswari sebagai edukator. Saya Melani Najir Rosi sebagai tetangga dan edukator. Saya Dwi Mutiadi sebagai edukator. Selamat menyaksikan. Lembayung, kenapa sih kamu selalu nolak kalau aku ngajak berhubungan? Kamu gak cinta sama aku lagi? Aku capek, Pak. Aku udah bersih-bersih rumah dari pagi. Aku cuma butuh istirahat. Itu cuma alasan. Bilang aja kalau kamu emang gak mau. Aku cuma butuh waktu, Pak. Ngertiin aku dikit. Waktu-waktu. Lembayung, aku sudah cukup sabar. Kamu maunya gimana sih? Setiap aku ajak kamu selalu nolak. Aku juga nggak tahu, Pak. Aku juga merasa tertekan. Aku juga nggak bisa begini terus. Terus kamunya maunya apa? Aku juga manusia, Lembayung. Aku punya kebutuhan. Aku juga nggak tahu. Mungkin karena kelelahan atau karena hormon kehamilanku. Kenapa sih kamu nggak pernah ngertiin aku? Ngertiin kamu bilang. Kamu yang gak pernah ngertiin aku. Kamu maunya aku kayak gimana? Istri macam apa sih kamu? Dasar perempuan. Astagfirullah. Bulembayung kenapa? Pak, Palembayung ini diapain istrinya, Pak? Ya Allah, udah Bu, tenang ya Bu. Ada saya di sini. Ayo kita selesaikan baik-baik ya. Oke, Ibu, Bulembayung tenang. Udah, tarik napas sudah. Astagfirullahaladzim, Pak. Istrinya diapain ini? Apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah segala bentuk aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk paksaan oleh pasangan, merupakan kekerasan seksual. Kekerasan ini tidak hanya melukai fisik, tetapi juga berdampak mendalam pada psikologi si korban. Tercatat terdapat 7.809 kasus kekerasan seksual di Indonesia. 1.710 korban berupa laki-laki dan 6.836 korban berupa perempuan. Efek dari kekerasan seksual yang pertama yaitu menyebabkan trauma fisik, lalu yang kedua yaitu gangguan kecemasan, dan yang ketiga yaitu depresi serta kehilangan percaya diri. Lalu, bagaimana penanganan dari kekerasan seksual? Yang pertama, mencari bantuan. Lalu yang kedua, lapor ke pihak yang berwenang. Lalu yang ketiga yaitu mendapatkan dukungan emosional, dan yang terakhir yaitu melakukan terapi serta konseling. Lakukan hal ini untuk mencegah kekerasan seksual. Lakukan KEMPES untuk mencegah kekerasan seksual. K. Komunikasi yang terbuka. Pastikan komunikasi dengan pasangan harus terbuka dan jujur. D. Bicarakan harapan dan batasan satu sama lain. E. Edukasi seksual. Edukasi tentang seks di mana batasan harus dimulai sejak dini. Pemahaman yang baik dapat mencegah banyaknya kasus kekerasan seksual. M. Menghormati persetujuan. Setiap aktivitas seksual harus didasari oleh persetujuan. Tanpa persetujuan, itu merupakan bentuk kekerasan. Yang selanjutnya adalah P. Cari bantuan profesional. Cari bantuan profesional seperti konselor maupun psikolog. Lalu E. Empati dan dukungan. Budayakan empati dan dukungan
serta pendidikan dan komunikasi dan batas pribadi dan persetujuan untuk mencegah kekerasan seksual. Dan yang terakhir S, stop kekerasan seksual. Tolak normalisasi kekerasan seksual dimanapun kamu berada untuk mencegah kekerasan seksual. Stop kekerasan seksual.